Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Terima kasih ya Bapak, bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong Bapak buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami renungkan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama-Mu Tuhan kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tema yang saya berikan untuk kita renungkan yaitu matinya hati nurani, timbul pengkhianatan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, hati nurani adalah salah satu bagian penting dalam diri manusia. Setiap manusia dianugerahi Tuhan hati nurani. Hati nurani adalah media Tuhan dalam mewahyukan dirinya. Kata hati nurani dalam bahasa Yunani yaitu suneidesis, memiliki arti persepsi bersama. Ini adalah persepsi seseorang bersama dengan dirinya sendiri. Kata suneidesis muncul sebanyak 30 kali dalam Perjanjian Baru. Ini berarti Alkitab banyak berbicara mengenai hati nurani. Sebagian orang mungkin tidak menyadari tentang keberadaan hati nurani, tetapi kita ingin menjadi orang-orang yang menyadari keberadaan hati nurani ini sesuai yang firman Tuhan katakan. Karena hati nurani adalah sebuah kesadaran, maka hati nurani akan menghimbau kita untuk melakukan apa yang kita percayai benar dan menahan kita dari perbuatan yang kita percayai salah. Hati nurani berfungsi sebagai alarm dalam diri manusia. Jika kita akan melakukan dosa, hati nurani akan mengingatkan, seolah-olah ia berkata, "Jangan lakukan itu." Akan tetapi kalau peringatan hati nurani ini selalu kita tepis dan kita tetap melakukan dosa, maka lama-kelamaan suara hati nurani ini akan semakin tidak terdengar. Sama halnya dengan dosa. Ketika berulang-ulang dilakukan, maka hati nurani kita lama-kelamaan akan menjadi tumpul atau mati rasa. Kita akan kehilangan kepekaan untuk mendengarkan suara Roh Kudus yang menegur dan memperingatkan kita. Hati-hati, itulah jerat dosa. Waktu pertama sekali kita melakukan dosa, kita memang takut, jantung berdetak kencang, gelisah dan susah tidur. Namun ketika kita terus-menerus mengulangi dosa yang sama, maka perasaan dan pikiran kita mulai menganggap tindakan itu adalah hal biasa. Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 18 sampai dengan 19 mengingatkan jemaat di Efesus agar tidak lagi berbuat dosa, karena dikhawatirkan apabila mereka terus-menerus melakukannya, maka hati nurani mereka perlahan akan menjadi tumpul seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena itu, setiap orang beriman harus terus-menerus memperhatikan suara yang ada dalam hatinya sendiri, menjaga hatinya untuk tetap murni, menjaga hati nurani agar tidak tercemar oleh dosa,
kembali dan menjaganya secara konsisten. Kematian hati nurani membuat seseorang tega melakukan tindakan yang tidak terpuji, meskipun ia tahu apa tindakan yang benar. Masih banyak kisah yang dapat memperlihatkan matinya hati nurani. Salah satunya kisah Yudas Iskariot. Ia termasuk ke dalam bilangan 12 murid Yesus dan dipercaya untuk mengemban tanggung jawab sebagai pemegang kas. Namun Yudas mengkhianati Yesus, bahkan setelah Yesus yang mengetahui rencana pengkhianatannya memperingatkannya. Injil Yohanes mencatat bahwa Yudas kerasukan iblis. Akibat kerasukan iblis, hati nurani Yudas tidak lagi peka terhadap peringatan Yesus. Jangan berpikir bahwa hidup kita pasti jauh dari godaan iblis karena kita pintar, merasa sudah tahu segalanya. Kita membaca Alkitab dan bahkan aktif di gereja, seperti yang terjadi pada Yudas Iskariot. Yudas Iskariot selalu bersama dengan Yesus, tetapi iblis dapat memasuki hati Yudas dan membuat dia berkhianat kepada Yesus. Iblis dapat merasuki hati kita, dan iblis dapat mengubah segala yang kita miliki kalau kita tidak dekat kepada Tuhan, kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Karena itu, jaga dan awasilah hati kita, jangan sampai iblis merasukinya dan menguasai hati nurani kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami dikuatkan dan kami disegarkan lagi oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman ini bukan hanya kami membaca dan merenungkan, melainkan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari-hari hari. Saat ini kami kembali untuk menjalani setiap aktivitas kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Bapa yang pimpin dan bimbing, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.